setelahnya al-hathu 'alal isdiyad minal khair, ya. Bab tentang yang kita bahas pada pertemuan lalu, ya, bab tentang menambah kebaikan fi awakhiril umur, di akhir umur. Dan sekarang kita bahas tentang bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Artinya ketika syariat menyuruh kita untuk berjuang dalam beramal soleh, kemudian terutama ketika usia sudah di akhir usia, maka kita semakin dituntut untuk berbanyak amal soleh. Nah, amal soleh yang bisa kita lakukan apa saja? Ternyata banyak. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya amal soleh yang bisa kita kerjakan sangatlah banyak modelnya. Ya, terkait dengan iman, terkait dengan zikir, terkait dengan salat, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan interaksi kita dengan orang lain. Ternyata pintu kebaikan sangat banyak. Maka seorang jika dibukakan untuk bisa melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh dari segala sisi, maka itu yang terbaik. Jika tidak mampu, maka dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Ya, maka dia tidak mampu jika apa yang bisa lakukan. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, beliau berkata bahwasanya amal soleh itu seperti al-arzaq, seperti rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada orang yang dibukakan amal soleh berupa jihad, ada yang orang dibukakan amal soleh berupa dakwah, ada yang orang dibukakan amal soleh berupa sedekah, ada yang orang dibukakan amal soleh berupa puasa sunnah, ada yang dibukakan amal soleh dengan Al-Quran, pengajar Al-Quran, ada yang dibukakan amal soleh sebagai istri soleha, banyak amal soleh sebagai suami yang soleh, ada yang bukan amal soleh dengan berbagai macam model, ya. Ada yang sholat malam, sehingga ternyata jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Maka kapan Allah bukakan kita jalan kebaikan, kita berusaha melakukannya. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan banyak dalil yang menunjukkan akan bab ini, bahwasanya amal soleh itu sangat banyak, ya. Saya katakan tadi bahwasanya amal soleh itu seperti rizki, Allah bagi-bagi. Ada yang dibukakan rizki jadi petani, ada yang dibukakan rizki jadi tukang, ada yang dibukakan rizki sebagai dokter, ada yang dibukakan rizki sebagai pedagang, macam-macam. Dan jika Allah sudah membukakan jalan kebaikan bagi kita, kita tekuni dengan berusaha beramal soleh dengan berbagai macam modelnya. Tapi ada yang Allah bukan bagi kita, maka kita tekuni. Oleh karenanya ketika ada seorang mengkritik Imam Malik, dia berkata, wahai Imam Malik, artinya Imam Malik dakwah mungkin jihadnya kurang, maka dia menasihati Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan bahwasanya amal soleh itu seperti arzak, dan apa yang Allah bukakan untukmu belum tentu lebih baik daripada yang Allah bukakan untukku. Artinya engkau dibukakan pintu jihad, belum tentu lebih baik daripada yang Allah bukakan kepadaku tentang pintu ilmu, ya. Masing-masing menjalani apa yang Allah bukakan baginya, ya. Taib, kita bacakan ayat-ayat yang terkait dengan bahwasanya amal soleh itu banyak. Di antaranya, Al-Imam Nawawi membawakan firman Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Di sini min khairin, ya, kebaikan apapun, menunjukkan keumuman, ya. Wa ma taf'alu min khairin, ya, dalam konteks syarat, apapun yang kalian lakukan, maka Allah mengetahui. Dan kita tahu bahwasanya isim nakirah dalam konteks kalimat syarat, maka memberikan faedah keumuman. Jadi kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka Allah Maha mengetahui. Tatkala Allah mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu, mengisyaratkan kebaikan bukan satu jenis. Artinya kebaikan apapun, jenis apapun, model apapun, besar atau kecil, apapun kebaikan yang kalian lakukan. Ini dalil bahwasanya turukul khair katsirah, jalan-jalan kebaikan banyak, karena Allah mengatakan kebaikan apapun. Perkataan Allah kebaikan apapun isyarat bahwasanya kebaikan itu banyak modelnya. Ya, kebaikan besar, kebaikan kecil, kebaikan terlihat, yang tidak terlihat, kebaikan masalah iman, masalah perbuatan, banyak, ya. Semakna dengan ayat ini juga dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Sama. Di sini apapun kebaikan yang kalian lakukan, ya'lamhu Allah, sama khairin di sini isim nakirah datang dalam konteks syarat. Ya, wa ma taf'alu min khairin, makanya jawab syaratnya dengan majzum, ya'lamhu Allah. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kebaikan apapun yang kalian lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Kebaikan apapun, sama seperti ayat yang pertama tadi dijelaskan.
isyarat bahwasanya kebaikan itu banyak modelnya, ya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seringan dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Dan ini sudah sering disampaikan, dzarrah ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna dzarrah, tapi sebagian Ibnu Jauzi menyebutkan 5 makna, tapi intinya dzarrah itu ada yang mengatakan dzarrah artinya semut kecil. Semut kecil kalau diletakkan di timbangan hampir tidak terdeteksi beratnya berapa. Ada yang mengatakan kepala semut, dzarrah itu kepala semut. Ada yang mengatakan dzarrah adalah kalau kita pukulkan tangan ke tanah, maka kita ambil butiran dari tanah dari tangan kita, itulah dzarrah. Ada yang mengatakan lebih kecil dari itu. Dzarrah adalah kalau ada lubang, kemudian ada cahaya masuk, terlihat partikel-partikel kecil. Kalau kita ambil satu, yang kalau tidak ada cahaya tidak terlihat partikel tersebut. Kita ambil satu, namanya dzarrah. Intinya dzarrah adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling ringan. Allah mengatakan, kebaikan apapun yang kalian lakukan, meskipun seringan dzarrah, hampir-hampir tidak terdeteksi beratnya, maka akan engkau lihat hasilnya. Akan ada balasannya. Ini isyarat bahwasanya seorang melakukan kebaikan apapun, dan kebaikan ini, kebaikan itu, dia berusaha melakukannya karena akan ada balasannya. Kemudian juga Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Siapa melakukan amal soleh apapun, ya sama, ini juga shalihan isim nakirah datang dalam konteks syarat. Man, siapa yang melakukan amal soleh? Amal soleh apapun, besar kecil, terlihat enggak terlihat, maka untuk dirinya sendiri. Isyarat bahwasanya seorang berusaha melakukan amal kebajikan karena itu kembali untuk dirinya. Maka jangan malas untuk beramal soleh, dia akan merasakan hasilnya ketika dia meninggal dunia. Bahkan di dunia sudah rasakan hasilnya, apalagi setelah dia masuk dalam alam lain, alam berikutnya, alam barzakh. Kita hidup ini saling menasihati, semangat beramal soleh yang bisa kita lakukan. Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Amal soleh apa saja Ustaz, apa saja yang bisa kau lakukan? Yang di depan matamu lakukan. Yang kau rencanakan silakan. Ada yang kau rencanakan amal soleh besar, silakan rencanakan. Depan mata jangan disepelekan, lakukan depan mata. Yang bisa kau lakukan depan mata, lakukan. Ya. Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini semua ayat-ayat menjelaskan bahwasanya amal soleh itu bermacam-macam dan semuanya akan ada balasannya, kecil atau besar, terlihat atau tidak terlihat, terkait dengan amal batin atau amal jawarih, anggota badan, terkait dengan diri kita kepada Allah, dengan orang lain atau dengan orang lain, semuanya akan ada balasannya dan itu kembali untuk kita sendiri. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wal ayatu fil babi katsira, dan ayat-ayat tentang hal ini bahwasanya amal soleh itu banyak modelnya, sangat banyak dalam Al-Qur'an. Taib. Ini dalil di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menjadikan amal soleh banyak modelnya. Sehingga seorang terkadang lebih cenderung kepada amal soleh tertentu. Ada yang dia lebih konsen sedekah, ada yang lebih konsen untuk membantu orang lain. Ya, saya dulu ada seorang ustadz, masya Allah, setiap ada bencana dia ke sana, setiap ada bencana ke sana. Mungkin dari sisi lain dia kurang, tapi dari sisi membantu orang lain luar biasa. Allah bukakan dia hati yang mudah terenyuh, mudah kasihan sama orang sehingga dia semangat untuk membantu orang lain. Di mana-mana ada musibah dia selalu paling depan. Ada orang seperti itu. Ada orang juga dibuka pintu dakwah. Ya, kemana-mana dia semangat berdakwah sampai tempat-tempat jauh dia datangi. Yang mungkin tidak terjangkau oleh kendaraan yang biasa pun dia datangi. Dia tidak peduli yang hadir banyak atau sedikit. Allah bukakan pintu dia, pintu dakwah, subhanallah. Ada yang Allah bukakan pintu dia, pintu menulis. Mungkin dia dakwah tidak begitu banyak, tapi tulisannya luar biasa. Tulisannya luar biasa, selalu produktif dalam menulis sehingga beri manfaat kepada orang lain, ya. Dan ada sebaliknya mungkin tulisan kurang tapi dakwahnya banyak. Ya, orang bukakan subhanallah pintu-pintu kebaikan. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abwabul khair katsirah, pintu-pintu kebaikan banyak. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Allah datangkan dengan lafal jama' al khairat, menunjukkan kebaikan itu banyak. Plural, al khairat, berlomba dalam kebaikan-kebaikan, bukan satu kebaikan saja. Kebaikan-kebaikan banyak, berlombalah. Demikian juga kata Allah menyebut tentang para anbiya, kata Allah para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi bersegera dalam kebaikan-kebaikan.
para nabi berserial dalam kebaikan-kebaikan. Di sini Allah juga mendatangkan lafal khairat dengan lafal jama' yang menunjukkan kebaikan itu banyak modelnya ya. Taib. Di antara kebaikan yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terutama di zaman sekarang ini hendaknya kita berpacu untuk melakukan kebaikan tersebut, kata beliau menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini sangat penting di zaman sekarang ini karena keutamaan ilmu yang luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk jihad. Dan sekarang kita butuh jihad dengan ilmu, jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan. Ya, untuk membantah syubhat-syubhat yang tersebar di mana-mana ya. Kemudian juga untuk mendakwahkan Islam agar bisa diterima oleh orang-orang di luar Islam ya. Untuk menunjukkan Islam yang benar. Dan kita sangat butuh dakwah, Islam berkembang dengan dakwah. Ya, sementara kita tahu penyeru kerusakan juga berdakwah, mereka juga memiliki harta yang banyak untuk menyebarkan kesesatan mereka. Maka ini menurut kita di antara ibadah kebaikan yang sangat dianjurkan di zaman ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dia berkata adalah menuntut ilmu, jangan disepelekan. Lagi zaman sekarang banyak orang berbicara tanpa ilmu seenaknya ya. Maka perlu bagi kaum muslimin untuk menguatkan ilmu agar banyak ulama yang di kemudian hari yang bisa membenahi umat ini. Tapi seperti biasa setelah Al-Imam Nawawi menyebutkan ayat-ayat, maka beliau menyebutkan tentang hadis-hadis. Kita akan bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang banyaknya model-model amal saleh. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, wa ammal ahaditsu fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis tentang amal kebajikan itu banyak, hadis-hadis yang menjelaskan akan hal tersebut sangat banyak. Wa hiya ghairu munhasiratin, dan jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas. Fanadhkur, kami akan sebutkan, wa minha tarfan minha, dan kami akan menyebutkan sebagian saja dari seluruh hadis-hadis tersebut. Tapi hadis yang pertama yang menjelaskan tentang amal saleh yang modelnya banyak. An Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar. Qultu ya Rasulullah, kata Abu Dzar, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW berkata, imanu billah, iman kepada Allah, itu amalan yang paling afdal. Wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya lagi, qultu ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, budak mana yang paling utama untuk aku merdekakan? Qala anfasuha inda ahliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah budak yang paling bernilai, berharga pada pemiliknya, yaitu kau beli kemudian kau merdekakan. Wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal kalau dijual itu yang kau merdekakan. Qultu fa illam af'al, jika aku tidak mampu untuk melakukannya, memerdekakan budak. Qala tu'inu sani'an aw tasna' li akhraq. Kau membantu orang yang sedang bekerja atau kau membantu orang yang melakukan tapi tidak sempurna perbuatannya, kau bantu agar pekerjaannya selesai. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku ternyata tidak mampu melakukan sebagian amal, lagi lemas, lagi sakit? Qala takuffu syarraka 'anil nas. Kau tahan keburukanmu dari mengganggu orang. Fa innaha shadaqatun 'ala nafsik. Sungguhnya itulah sedekah atas dirimu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-sani', Imam Nawawi menjelaskan tentang makna kalimat as-sani' bis-sad al-muhmalah, wa hadha huwa al-masyhur, wa ruwiya dha'ian bil mu'jama ay dha dhaya' min faqr aw iyal. Sani' dalam sebagian riwayat dengan sad, dalam sebagian riwayat dengan dhat ya. Yang maknanya adalah orang yang miskin yang kau perhatikan. Adapun al-akhraq alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Adapun al-akhraq maknanya adalah orang yang tidak profesional, tidak pandai dengan apa yang sedang dia kerjakan. Tapi kita kembali kepada makna hadis ini. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi tentang amal apa yang paling afdal. Dan ini di antara banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang amal apa yang paling afdal. Karena mereka tahu bahwasanya umur mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas, maka mereka mencari amal yang paling afdal. Sebagaimana kita tahu iman kita naik dan turun. Semangat kita kembang kempis, terkadang semangat, terkadang kurang. Iman kita naik turun, ya. Maka kita berusaha mencari amal yang terafdal.
Dan kita perlu skala prioritas. Demikian juga para sahabat, mereka juga melihat skala prioritas mana amal yang paling afdal. Maka mereka bertanya, Abu Dzar bertanya, "Ayul a'mali afdal?" Amal apa yang paling afdal? Maka apa jawaban Nabi SAW? Al-imanu billah. Perhatikan di sini, ini salah satu bentuk kebaikan. Iman billah terkait dengan iman kepada Allah. Para ulama menjelaskan maksudnya, perbaikilah imanmu kepada Allah, itu amal yang paling afdal. Ya, tawakalmu perbaiki, husnudzanmu perbaiki kepada Allah. Ya. Iman kepada takdir dengan benar. Ketergantunganmu kepada Allah tingkatkan. Takutmu kepada Allah tingkatkan. Harapanmu kepada Allah tingkatkan. Ini semua terkait iman kepada Allah. Maka seorang memupuk iman dia kepada Allah. Tawakal dia tingkatkan, husnudzan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya ditinggikan. Menangis karena Allah dan seterusnya. Harapan dia kepada Allah juga luar biasa dia tinggikan, ya. Keyakinan dia terhadap Allah, cinta dia kepada Allah dia tinggikan. Ini semua berkaitan dengan iman kepada Allah. Maka ini amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Oleh karenanya seorang berusaha ya melakukan amal yang terbaik, di antaranya iman kepada Allah. Ini pentingnya kita belajar. Karena iman kepada Allah ini ya, dia adalah amalan hati. Tawakal, roja, khauf, ini amalan hati. Bagaimana dengan kita belajar tentang sifat-sifat Allah sehingga kita cinta kepada Allah. Kita belajar tentang neraka sehingga takut kepada Allah. Kita lihat bagaimana luasnya rahmat Allah sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah berilmu, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata itu kita butuhkan dalam menghadapi problematika kehidupan yang tiada hentinya ini. Jadi yang pertama iman billah, ini amal yang terbaik. Situ Rasulullah bersabda, wal jihad fi sabilih. Jihad di jalan Allah ini juga luar biasa. Bagaimana seorang mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, yaitu ruhnya, nyawanya, jasad yang sayang dia cintai. Ya, kemudian dia maju di medan pertempuran, dia tahu dia biasa saja meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menang, bisa kalah. Ini amal yang luar biasa. Seorang mengorbankan yang paling dia cintai, ya. Dan dia harus meninggalkan anak istrinya yang dia sangat dia cintai. Jadi banyak pengorbanan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa berjihad dengan ikhlas li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggalkan kalimat Allah, meninggalkan kalimat Allah, bukan karena politik pun, karena kata-kata orang, bukan karena sombong, bukan karena macam-macam. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jihad, ara'aita rajulan ya yujahi qatala, ya, seorang yang berperang ghadbanan, dalam kondisi marah. Seorang berperang, rajulun qatala syaja'ah, seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Rajulun qatala hamiyatan, karena membela sukunya. Rajulun qatala liyura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar, seorang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara ini yang di jalan Allah? Rasulullah ditanya tentang berbagai macam niat yang ada. Ada orang berperang karena membela sukunya, tidak bukan karena Allah tapi karena suku. Ada orang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Ada orang berperang supaya diketahui kedudukannya, kehebatannya sebagai panglima atau sebagai orang hebat. Ada yang berperang supaya dikenang. Ada yang berperang karena emosi aja. Mana di antara ini yang merupakan fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah." Siapa yang berjuang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah fisabilillah. Jihad ini amal yang sangat luar biasa. Tentunya harus ikhlas kepada Allah, jihad yang syar'i. Maka sungguh beruntung orang yang bukan hatinya untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengorbankan yang paling dia cintai, nyawanya, hartanya. Dia harus berpisah dari anak istrinya. Luar biasa, ini pengorbanan luar biasa. Maka mereka orang yang hebat yang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal? Wahai Rasulullah, budak mana yang paling afdal untuk aku merdekakan? Maka Nabi menjelaskan, anfasuha inda ahliya. Kalau kau ingin memerdekakan budak, cari budak yang paling disayang oleh pemiliknya, yang paling bernilai. Anfas maksudnya yang paling bernilai, nafis itu bernilai. Wa aktsaruha thamanan, dan kalau paling mahal. Jadi budak kan dulu diperjualbelikan. Dan Islam datang untuk memotivasi orang-orang memerdekakan budak. Seperti dalam hadis ini, disuruh memerdekakan budak. Dan orang memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka pada setiap anggota tubuh budak tersebut yang dia merdekakan.
Jika dia merdekakan seluruh tubuh budak tersebut hingga budak tadi menjadi manusia merdeka, maka dia akan memerdekakan dari neraka jahanam. Itu yang datang dalam hadis yang sahih. Dan karenanya banyak dalam Islam kafarat dengan memerdekakan budak, seperti lelaki yang berzina, lelaki yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka memerdekakan budak ya. Kafarat sumpah di antara juga memerdekakan budak ya. Banyak kafarat ya. Ya. Di antaranya memerdekakan budak. Dan ini menunjukkan motivasi dari syariat, di antaranya seorang memerdekakan budak karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa lepas dari api neraka jahanam. Dan ternyata Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kau ingin memerdekakan budak, carilah yang paling mahal dan carilah yang paling bernilai, karena itu paling lebih besar, pengorbanan lebih banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka jika seorang menginfakkan yang paling dia sayangi, yang paling mahal, maka itu yang lebih terbaik. Taib. Maka apa kata Abu Dzar? Fa illam af'al. Jika saya tidak mampu ya Rasulullah, uang enggak ada membayarkan budak, emas enggak punya, dinar dirham membayarkan budak enggak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, perhatikan sini. Tu'inu sani'an. Kau bantu orang yang sedang bekerja, mungkin dia bekerja. Au tasna'u li akhraq, atau kau bantu melakukan sesuatu bagi orang yang tidak mahir melakukan sesuatu. Dua-dua boleh kau lakukan. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan kenapa Rasulullah mengatakan tu'inu sani'an, kau bantu orang yang sedang bekerja, karena ini yang biasanya lalai dari perhatian masyarakat. Masyarakat biasanya bantu orang yang tidak punya apa-apa, dibantu. Tapi kalau ada yang kerja, itu kadang tidak diperhatikan, padahal dia kerjanya kurang hasilnya misalnya. Makanya seorang jangan hanya membantu orang yang minta-minta, yang tidak mampu. Kadang bantu orang yang sedang bekerja, dia jualan tapi kurang laku misalnya. Dia ke kantor tapi gajinya kurang. Dia sudah berusaha, tetapi hasilnya kurang. Ini dibantu. Yang biasanya orang-orang seperti ini yang terluputkan dari bantuan masyarakat. Karena masyarakat melihat yang tidak ada kerjaannya, yang mengemis misalnya, tapi yang bekerja apalagi pakai dasi, apalagi kelihatannya tidak perlu dibantu. Ternyata mereka perlu dibantu. Ini di antara kata Allah lisaili wal mahrum. Kau memberi nafkah atau bantuan sedekah kepada orang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Di antara bentuk orang yang tidak minta-minta yang dia bekerja. Ini terkadang malah lebih diperhatikan karena dia sudah berusaha namun tidak mampu. Maka hendaknya diperhatikan ya. Au tasna'u li akhraq, atau kau bantu orang yang sudah bekerja kau lihat namun tidak sempurna. Dia bikin sesuatu ternyata salah. Mungkin dia lagi perbaiki ban, susah kau bantu. Lagi perbaiki mobil susah kau bantu ya. Dia bikin sesuatu tidak selesai pekerjaannya kau bantu. Itu juga pahalanya besar. Termasuk amalan yang paling afdal. Subhanallah. Termasuk amalan yang paling afdal. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, dia menyampaikan segala kemungkinan. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal? Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah jika aku ternyata tidak lagi mampu melakukan suatu amal? Tidak mampu, mungkin tua, sakit dan yang lainnya, atau sedang terhalangi untuk beramal soleh. Qala takuffu syarraka anin nas. Kalau kau tidak lagi mampu beramal, maka jangan ganggu orang. Jangan ganggu dengan lisanmu, jangan ganggu dengan tulisanmu, jangan ganggu dengan tanganmu. Fa innaha shadaqatun ala nafsik. Karena dengan kau mencegah diri dari mengganggu orang lain, dengan menjaga lisanmu, dengan menjaga tanganmu, dengan menjaga komentarmu, dengan menjaga nyinyirmu, tidak menjangkiti orang lain, maka itu adalah sedekah atas dirimu sendiri. Ini hadis agung dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan bahwasanya pintu kebaikan banyak. Iman kepada Allah pintu kebaikan, jihad fisabilillah pintu kebaikan, memerdekakan budak merupakan pintu kebaikan, ya. Membantu orang yang sedang bekerja juga pintu kebaikan, membantu orang yang kerjaannya belum beres juga pintu kebaikan. Menahan diri dari mengganggu orang juga pintu kebaikan. Sehingga kalau begitu pintu kebaikan banyak. Tidak bisa ini ya begini, tidak bisa ini ya begini. Banyak pintu kebaikan. Maka jangan seorang malas. Tidak ada alasan bagi kita untuk malas. Karena pintu kebaikan banyak. Tidak bisa begini masih bisa begini, tidak bisa begini masih bisa begini. Kemana di depan kita ada pintu kebaikan. Taib. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis kedua juga dari Abi Dzar. An Abi Dzarrin aidan, dari sahabat Abu Dzar juga
radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwasanya wajib setiap pagi atas setiap sendi kalian wajib untuk disedekahin. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, mengucapkan Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, engkau menyuruh kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, engkau mencegah dari kemungkaran juga adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan sudah mewakili ini semua rakaatani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang dia lakukan ketika di waktu duha. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sulama dengan mendhammahkan sin su, kemudian lamnya ditanpa tasydid sula, kemudian mimnya di fathah. Sulama maknanya adalah mifsal, yaitu sendi. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang di antara kewajiban yang harus kita tunaikan adalah kewajiban atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan Allah pasang kita, ya, kata Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau kemudian menyempurnakan ciptaanmu dan menyeimbangkan ciptaanmu, maka bentukmu diseimbangkan, ya. Fi ayyi surati ma syaa rakkabak, kemudian Allah beri engkau susun di atas bentuk yang Allah kehendaki. Lihatlah manusia ini disusun di atas mifsal, yaitu sendi-sendi, sehingga kita bisa bergerak dengan leluasa, sendi di tangan, sendi di kaki, kita bisa bergerak dengan leluasa, ya. Sendi. Seandainya sendi tersebut hilang, maka hilanglah fungsi dari tubuh kita. Ada sendi dicabut satu, maka fungsi di situ hilang. Oleh karena ini adalah nikmat kesehatan yang kata Nabi wajib untuk disedekahi. Jadi dalil bahwasanya segala nikmat ada yang harus disyukuri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah atas kenikmatan yang kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk syukurnya? Ya, setiap nikmat itu butuh syukur, butuh ibadah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran." Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, beramal solehlah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka nikmat ada kewajiban kita mensyukurinya. Nah, kata Nabi SAW, ternyata setiap sendi ini ada kewajiban yang harus kita syukuri. Ada sedekahnya, harus disedekahi. Sementara sendi kita sangat banyak. Ada yang matan 360 sendi. Banyak sekali, setiap sendi ada kewajiban sedekah. Terus bagaimana caranya bersedekah? Mewakili ini kewajiban tiap pagi. Kata Nabi, yusbihu, setiap pagi wajib setiap sendi kita sedekahi. Bangun dalam kondisi nyaman, wajib kita sedekahi. Ya, seandainya Allah cabut satu saja setengah mati hidup kita, maka ini harus disyukuri, hukumnya wajib. Maka bagaimana caranya kita mensedekahi 360 sendi ini? Maka Rasulullah kasih jalan solusi. Setiap tasbih sedekah, subhanallah, 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 sedekah. Siap tahmidah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sedekah, 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 sedekah. La ilaha illallah, kullu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sedekah. Untuk mensedekahi sendi-sendi kita. Kullu takbiratin sedekah. Kalau kita enggak bisa sedekah dengan uang, kita sedekah dengan zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita menyeru kepada yang baik, kita datang sama orang, tolong di ini, jangan lupa salat, jangan lupa bertakwa sama Allah. Kita nasihati orang, sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, kita larang orang jangan melakukan ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, sedekah. Kata Nabi SAW, yujzi'u min dzalika, dan sudah mewakili ini semua untuk bersedekah atas 360 sendi adalah 2 rakaat salat duha. Rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Seorang salat 2 rakaat di waktu duha. Ini dalil bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari karena kewajiban kita untuk mensedekahkan sendi-sendi kita setiap hari. Dan kata Nabi SAW cukup diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Majelis Alim Qalbun Salim, bahwasanya pintu ibadah banyak.
Pintu ibadah banyak. Tahlil, zikir, di antara pintu ibadah zikir, tahlil, takbir, ya la haula wa quwwata illa billah, subhanallah, ini semua sedekah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, kita nasihati kawan kita nasihati di grup, jangan kita remehkan, itu semua sedekah. Untuk siapa? Untuk kita sendiri pahalanya. Melarang dari kemungkaran juga sedekah, dan di antaranya kita bisa mewakili mencukupkan itu semua dengan salat 2 rakaat di waktu duha. Imam Nawawi membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya ya pintu-pintu kebaikan banyak. Seorang bisa bersedekah dengan harta, bisa bersedekah juga dengan non harta, karena namanya persepsi masyarakat namanya sedekah itu harus dengan harta. Ternyata tidak harus dengan harta. Sedekah juga bisa dilakukan dengan selain harta. Bahkan dalam sebagian riwayat ya, mungkin akan datang riwayat tersebut ya. Intinya Rasulullah SAW bahkan menyatakan terkait dengan hadis tersebut, kata Nabi SAW ya, tu'inir rajula ala dabatihi, ya, kau membantu seorang untuk mengurusi barang terhadap ontanya ya. Kau angkat orang tersebut, atau kau bantu dia ngangkat barang di atas untanya ya, atau kau angkatkan barang di atas untanya, atau kau bantu ngangkat barangnya, ini semua adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini dalil bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas dengan uang, bahkan bisa juga dengan amal soleh, membantu orang lain, dan juga keutamaan salat duha. Bahwasanya siapa yang salat duha maka mewakili sedekah 360 sendinya setiap hari. Baik, hadis berikutnya, hadis yang ketiga. Anhu, ya, dari Abu Dzar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Bahwasanya dinampakkan bagiku amal-amal umatku. Ya. Hasanuha wa sayyi'uha. Amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Rasulullah ditampakkan amalan-amalan para hamba. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Aku dapati ternyata di antara amalan-amalan yang baik dari yang dilakukan oleh hamba-hambaku adalah gangguan yang dihilangkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku dapati ternyata di antara amalan-amalan buruk dari umatku an-nakha'ah takunu fil masjid la tudfan, yaitu dahak atau ingus dan semacamnya yang terletak di masjid dan tidak dikuburkan, tidak ditutup, yaitu tutup dengan tanah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Dan di antara pintu kebaikan yang mungkin diremehkan oleh sebagian kita adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal dia, kata Nabi SAW, fawajadtu fi mahasini a'mali. Aku dapati di antara amal terbaik umatku, amal yang baik umatku adalah, di antara amalan-amalan baik umatku adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Subhanallah. Bainama rajulu yamshi fi tariqin fawajada ghusna syajarah fi tariq. Ketika ada seorang berjalan di satu jalan, tiba-tiba melihat ada dahan yang mengganggu di tengah jalan, maka dia pindahkan. Ya, faghafarallahu lahu bihi, maka Allah pun ampuni dia, masukkan dalam ke surga gara-gara dia menghilangkan gangguan dari jalan. Subhanallah. Maka lantas kenapa kita sepelekan amal soleh ini? Padahal apalagi Rasulullah SAW mengatakan, fawajadtu, aku dapati fi mahasini a'maliha, di antara amalan-amalan yang baik dari umatku adalah al-adha yumatu anit tariq, yaitu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Dan ini mencakup umum, apa saja gangguan tersebut, bisa jadi kaca, bisa jadi beling maksudnya, bisa jadi botol, bisa jadi batu, bisa jadi dahan, bisa jadi duri, bisa jadi apa saja, ya, mungkin pecek atau apa, kita hilangkan dari jalan orang. Orang sering lewat biar tidak terganggu. Maka kebalikannya berarti di antara amal buruk adalah mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain dengan meletakkan gangguan di jalan. Seperti apa? Seperti membuat sampah sembarangan di jalan. Mengganggu orang melihat bau apa segala, enggak enak dilihat. Di antaranya misalnya bikin pecek di jalan, ya, tanpa ada sebab yang harus dia lakukan, dia bikin pecek, buang air sembarangan sehingga orang lewat, baju jadi kotor misalnya, atau banyak hal lah, mengganggu orang di jalan, atau buang sampah sembarangan, buang comberan sembarangan, akhirnya mengganggu masyarakat. Orang bisa ternajisi lah, macam-macam lah, ya. Ini mengganggu
mengganggu di jalan. Kadang di pasar orang buang air sembarangan sehingga orang lewat kotor, becek. Ini ganggu. Becek ganggu enggak? Ganggu. Ya. Ya. Oleh karenanya jangan sepelekan amal ini, menghilangkan gangguan dari jalan. Kita lihat ada kayu, kita pindahin, ada paku, kita pindahin, ada beling, kita pindahin. Dia dapat pahala. Allah tahu. Meskipun tidak ada yang melihat kita, Allah tahu. Karena itu adalah amal soleh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sebaliknya, aku mendapati di antara amal buruk dari umatku adalah nakha'at takunu fil masjid la tudfan, yaitu kotoran ingus atau dahak. Dahulu zaman Nabi SAW masjid terbuat dari tanah. Terkadang orang mungkin buang dahak di tanah, tidak ditutup. Harusnya ditutup atau dibersihkan, dikuburin sehingga tertutup dengan tanah sehingga tidak mengganggu. Adapun kalau ditaruh situ kemudian tidak ditertutup, maka ini menjijikkan dan bisa, meskipun dia bukan najis tapi menjijikkan, orang tidak enak, tidak nyaman melihatnya. Salat bisa terganggu karena melihat pemandangan yang tidak baik tersebut, ya. Maka itu di antara amal buruk yang hendaknya dijauhi. Baik. Kita lanjutkan hadis keempat. Hadis keempat. Ar-Rabi anhu dari Abu Dzar, anna nasan qalu ya Rasulullah. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada sekelompok sahabat berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah membawa ganjaran yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim, dan mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki sementara kami tidak bisa bersedekah. Di sini perhatikan, orang-orang miskin ghibtah itu cemburu kepada orang kaya, bukan hasad. Kalau hasad itu kan ingin kenikmatan orang itu hilang. Tidak, dia ingin seperti mereka. Mereka cemburu karena mereka bersaing dalam pahala. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang kaya, kami orang miskin salat, ternyata orang kaya juga salat. Kami orang miskin puasa, mereka juga puasa. Yang masalahnya orang kaya bisa bersedekah, kami enggak bisa. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi mereka cemburu, ingin menyaingi orang kaya supaya pahalanya sama. Masalahnya orang kaya bisa bersedekah, orang miskin enggak bisa. Maka Rasulullah SAW kasih solusi. Kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah telah memberikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Perhatikan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap engkau bermuji Allah alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Engkau mengucapkan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Beramar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Bernahi munkar juga sedekah. Wa fi bulti ahadikum sadaqah. Dan engkau menggauli istrimu juga sedekah. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah seorang di antara kita mendatangi istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, dia dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin? Bagaimana menurut kalian jika dia kemudian berzina, meletakkan air maninya dengan cara yang haram, berzina? Akana alaihi fiha wizrun? Bukankah dia berdosa? Tentu berdosa kalau berzina. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian jika dia meletakkan air maninya di tempat yang halal dengan istrinya, di rahim istrinya, maka dia dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat saling berpacu dalam ibadah, sehingga orang miskin tidak mau kalah dengan orang kaya. Maka Rasulullah kasih solusi, jangan disangka namanya sedekah itu cuma dengan harta. Kalian juga bisa sedekah dengan amal soleh, dengan zikir bisa bersedekah. Bantu orang juga bersedekah. Tahlil Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar, wala hawla quwwata illa billah. Ini semua sedekah. Menyuruh orang berbuat kebaikan juga sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran juga sedekah. Bahkan kata Nabi, engkau menggauli istrimu juga sedekah. Subhanallah, berarti pintu sedekah baik, banyak. Berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada istri, adalah sedekah. Luar biasa. Sampai sahabat heran ketika ditanya, Rasulullah menyampaikan hal ini, kau mendatangi istrimu sedekah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahluna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Seorang berhubungan istri dapat pahala? Kata Nabi, iya. Nabi menggunakan kias aksi. Seandainya, ya analogi terbalik, seandainya kalau dia berzina dapat dosa enggak? Kata sahabat, iya dosa. Kalau gitu, kalau dia meletakkannya di tempat yang halal dapat pahala, kebalikannya. Maka ini dalil bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Dan sedekah tidak hanya terbatas pada harta, tapi juga bersedekah dengan amal soleh yang lainnya. Bahkan menyenangkan istri pun sedekah. Bahkan menggauli istri pun
sedekah ya. Artinya seorang menggauli istrinya adalah suatu hal yang di luar daripada ibadah, jauh dari makna ibadah. Toh ternyata jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka itu merupakan sedekah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Hadis berikutnya, hadis ke-5. Rasulullah SAW bersabda, anhu dari Abu Dzar, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis semua dari Abu Dzar Al-Ghifari, subhanallah. Hadis pertama, kedua, ketiga, empat, lima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga agung. Agar kita tidak meremehkan kebaikan apapun depan mata kita. Tidak usah kita mikir jauh-jauh. Kalau ada kebaikan yang kita ancangkan dan kita rencanakan, ada. Tapi ada kebaikan yang di depan kita, sekedar senyum apa susahnya. Ya. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun yang tersenyum. Dengan wajah yang senyum di hadapan saudara. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'akum minkum bastul wajhi. Ya. Wa husnul khuluq. Kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi seluruh manusia dengan harta kalian. Kalau bagi-bagi harta enggak mampu. Tapi kalian bisa meliputi mereka semua dengan akhlak yang baik dan bastul wajh, dengan senyum. Kita bisa senyum sama 1000 orang, tapi kalau bagi uang sama 1000 orang enggak bisa. Senyum sama 1000 orang bisa. Dan senyum kita yang sampai pada 1000 orang ini semuanya berpahala. Orang senang melihat kita dengan senyuman. Maka dapat pahala. Maka jangan meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun tersenyum. Senyum ini ternyata bisa jadi ladang pahala. Kalau kita sering senyum, satu hari kita senyum sama berapa orang, pahala terus mengalir. Maka ini dalil bahwasanya jangan remehkan kebaikan apa. Mungkin senyum orang tidak apa senyum apa, ada pahalanya di balik senyum. Penting senyumnya ikhlas ya. Senyum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini dalil bahwasanya Rasulullah melarang kita meremehkan kebaikan apapun. Kenapa ikhwan? Karena kita tidak tahu ya kebaikan mana yang buat kita masuk surga. Kita enggak tahu. Jangan kita remehkan ini, ternyata ini kita remehkan amal soleh, ternyata amal soleh ini yang buat kita diampuni oleh Allah. Kita enggak tahu. Maka semua pintu kebaikan sekeliling kita lakukan aja, sama istri, sama anak, sama pembantu, sama supir, sama tetangga, yang bisa kita lakukan. Kalau kita lalai, kita ingin diri. Kenapa kita lalaikan kesempatan pahala? Kita enggak tahu mana pahala yang Allah berkahi. Mana yang Allah perbesar pahala tersebut. Mana yang amal yang menjadikan kita diampuni oleh Allah. Mana amal yang menjadikan kita dimasukkan dalam surga. Kita tidak tahu. Tadi Rasulullah sebutkan ada orang hanya menghilangkan gangguan dari jalan, Allah masukkan dalam surga. Oleh karena jangan pernah meremehkan amal kebaikan apapun. Tapi kita lanjutkan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabatnya ganti. Tadi Abu Dzar, itu sekarang Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya maknanya sama. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi ada sedekahnya, wajib. Kullu yaumin tatlu fi syamsu. Maka setiap hari terbit matahari, ta'dilu bainal isnain sadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa, engkau bersikap adil, maka itu sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Fatahmilu alaihi, kau bantu seorang terkait dengan tunggangannya, kau angkat dia untuk naikkan di atas tunggangannya, kau dapat pahala. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kau bantu angkatkan barangnya di atas tunggangannya. Maksudnya barang taruh di atas onta, atau zaman sekarang kita angkat barang taruh di atas pick up ya, mobil pick up ya. Ini semua adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Aisyah.
bahwasanya Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsil." Sungguhnya setiap anak Adam itu diciptakan di atas 360 sendi. Faman kabbarallaha wa hamidallah, siapa yang bertakbir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, wa hallalallah, mengucapkan la ilaha illallah, wa sabbahallah, mengucapkan subhanallah, wastaghfarallah, dan istighfar kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas, atau menghilangkan batu dari jalan yang mengganggu orang, au syauka, atau menghilangkan duri dari jalan mengganggu orang, au azman, atau tulang yang ganggu jalan dia pindahin, anit tariqin nas, dari jalan orang ditempuh oleh orang-orang, au amrun bil ma'ruf, atau dia menyuruh kepada kebaikan, au nahyun an munkar, atau mencegah kemungkaran. Adada sitina wa thalatha mi'atin fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Dia lakukan dengan sejumlah 360 kebaikan, maka di sore hari pada hari tersebut sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam. Subhanallah. Jadi sini 360 ternyata banyak sedekah. 360 kita begini, subhanallah, alhamdulillah, 1 2 3 sampai 360 model ibadah kita lakukan, maka pada hari itu kalau kita meninggal di sore hari, sungguh kita telah menyelamatkan diri kita dari neraka jahanam, ya. Ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam model ibadah, sehingga terkait dengan bab yang kita bahas itu banyaknya pintu kebaikan. Ternyata banyak. Ya, adil di antara dua orang bersengketa, sedekah, bantu orang naik di atas tunggangannya, sedekah, membantu mengangkat barangnya juga ke tunggangannya, sedekah, ya, kata-kata yang baik menyenangkan, sedekah, setiap langkah menuju masjid juga sedekah, menghilangkan gangguan dari jalan juga sedekah. Bahkan tadi Rasulullah mengatakan tasbih, tahmid, istighfar juga adalah sedekah. Bahkan gangguan jalan gangguan dipindahkan dari jalan, Rasulullah jelaskan bermacam-macam, bisa jadi batu, bisa jadi duri, bisa jadi tulang. Ini semua adalah sedekah kalau kita hilangkan. Luar biasa, pintu kebaikan sangat banyak. Yang siapa yang konsen untuk melakukan ini semua sebanyak 360 sebagai sedekah atas 360 sendinya, maka di sore hari dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam. Sungguh luar biasa pahala yang dikandung, ya. Taib. Mungkin satu hadis lagi kita tambah. Hadis ke-7, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Siapa yang pergi ke masjid, ya, di pagi hari atau pergi di sore hari ke masjid, ya, pergi atau pulang tentunya, ya, maka Allah akan siapkan bagi dia di surga jamuan, nuzulan, jamuan di surga. Setiap dia pergi ke masjid, ke masjid, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan, ya, tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Terus apakah di pagi hari ataukah di sore hari, ya, baik pergi maupun pulang, ya, semuanya berpahala. Apakah ke masjid untuk sholat, ataukah ke masjid untuk menuntut ilmu, ataukah ke masjid ada keperluan lain yang bermanfaat bagi dirinya. Terserah, di masjid manapun, masjid dekat rumah, masjid jauh, masjid kompleks sebelah, masjid manapun, dia berjalan menuju masjid dalam rangka untuk ibadah, apakah sholat, apakah menuntut ilmu atau yang lainnya, maka setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan baginya di surga. Setiap dia pergi, dia 10 kali pergi, berarti 10 hidangan nanti dia rasakan di surga. Karena Nabi mengatakan, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah siapkan bagi dia hidangan di surga setiap kali dia pergi. Ini menunjukkan kita semangat untuk pergi ke masjid. Kalau tidak ada halangan, pergi ke masjid. Setiap kita pergi ke masjid, ada hidangan yang Allah sediakan di surga. Subhanallah. Terkadang timbul rasa malas, ingat, ada hidangan yang Allah siap pergi. Kita pulang ada hidangan. Pagi, sore, siang, kapan kita pergi, ada hidangan Allah siapkan bagi orang yang pergi ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang keutamaan pergi masjid. Kenapa kita dikatakan pergi pulang? Karena kita tidak selalu di masjid. Setiap kita punya keperluan, ya, nanti ada waktunya kita balik lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang hebat di antara 7 golongan orang hebat, kata Nabi, yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya
nyantol di masjid. Maksudnya sering ingin ke masjid. Kenapa dia di masjid? Dia pergi kerja, ada keperluan, pingin balik lagi. Karena nggak mungkin kita di masjid terus. Demikian juga Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah puji dalam surat An-Nur, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang sibuk, yang berdagang, transaksi, namun tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Yaitu mereka kerja, berdagang, tapi waktunya sholat mereka sholat. Nah, setiap mereka pergi ke masjid untuk keperluan ibadah, maka Allah siapkan nuzulan, yaitu jamuan baginya di surga. Allahu Akbar, sungguh luar biasa pahala besar bagi orang yang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangat banyak, bahkan pergi ke masjid juga merupakan salah satu ibadah yang agung. Allah taala alam bisawab, mungkin sampai di sini saja, masih ada kelanjutannya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.